Pada malam hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pantai Wingit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pantai Wingit. Pengalaman yang terjadi ini dialami oleh Amel. Hal ini dialami pada saat tahun 2018. Saat itu, dia masih berstatus sebagai mahasiswa baru di kampusnya. Pada umumnya mahasiswa baru, Amel dan teman-temannya sedang semangat-semangatnya untuk bermain bersama. Kala itu, dia bersama teman sekelas angkatannya merencanakan untuk pergi bersama di salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Saat itu, sebelum menentukan di pantai, sebenarnya terjadi perdebatan antara Amel dan temannya yang bernama Adnan. Mel, besok kita minggu depan sama teman-teman jadi ya ke pantai. Kenapa di pantai? Sekarang masih musim hujan loh. Nanti repot kita kalau hujan. Repot kenapa sih? Kalau hujan ya hujan aja. Kenapa jadi repot? Bukan gitu. Masalahnya kan kita juga banyak ceweknya. Nanti repot loh kalau mesti ganti baju atau mau pipis. Kenapa gak nyari villa aja sih? Ya boros dong kalau kita sewa villa. Lagian ya dinikmati aja tuh kalau hujan. Pipis ya tinggal pipis. Nanti kita cari pantai yang ada warungnya. Ya kan kita bisa patungan aja sewa villanya. Di kali orang kek atau di mana gitu. Udah, sayang aja duitnya kalau buat sewa villa. Mending buat beli minuman. Ya enggak? Ya udahlah, terserah kamu. Tapi kamu ya yang tanggung jawab acaranya. Beres, anak-anak itu ngikut kita kok. Tenang aja. Akhirnya, Amel mengakhiri percakapan mereka. Meskipun dalam hati dia tidak setuju dengan usulan si Adnan itu. Namun, apa boleh buat? Karena dia juga akhirnya berpikir, mungkin memang benar juga. Untuk mahasiswa baru yang pengeluarannya masih banyak, akan berat kalau harus patungan menyewa villa. Akhirnya pada hari yang telah ditentukan, mereka berangkat dari kos Amel. Total yang berangkat berjumlah 14 orang. Akhirnya tepat jam 1 siang, mereka berangkat menuju salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul. Ada 4 cewek dan 10 cowok yang ada di rombongan mereka. Tak lupa mereka juga sudah membawa minuman keras. Sesampainya di pantai, tepat pukul 4 sore, mereka langsung berlarian menuju ke pinggir pantai. Tak menghiraukan lagi teman-teman yang lain. Seperti anak kecil yang menemukan tempat bermain yang baru. Namun berbeda dengan Amel. Dia berhenti sejenak di warung yang ada di pinggir pantai. Sejenak, Amel melihat sekitar pantai. Menyapu pandangannya dari ke kiri dan ke kanan. Namun, tiba-tiba saja, bulu kuduknya berdiri. Dia merasakan sesuatu yang janggal, namun tidak tahu apa itu. Lalu dia mengajak ngobrol ibu-ibu yang ada di warung itu. Bu, di sini aman ya, Bu? Ya aman, Mbak. Asal main airnya jangan terlalu ke tengah aja. Maksud saya bukan itu, Bu. Kalau di sini ada hal-hal yang aneh nggak? Yang menyeramkan gitu maksudnya? Enggak kok, Mbak. Yang penting nggak aneh-aneh aja. Aman kok, Mbak. Berarti di sini serem ya, Bu? Nanti juga tahu sendiri, Mbak. Saat sedang asik mengobrol dengan ibu penjual warung, teman-teman Amel yang laki-laki sedang asik bermain bola. Mereka berenam, di antaranya ada Adnan, Lando, Andre, Jana, Tama, dan Firly.
Fir, bikin gawang di sana. Bikin pakai apa? Ya pakai sendal apa sepatu gitu. Ya, janganlah. Nanti kena ombak malah. Ya udah, pakai batu atau apa kek. Buruan, matahari bentar lagi habis nih. Akhirnya Firly mencari batu yang ada di dekat, sebuah batu karang yang besar. Akhirnya dia dan Jana membawa 2 batu seukuran kepala, dibawanya ke pinggir pantai tempat mereka bermain sepak bola. Akhirnya mereka pun melanjutkan permainan bola mereka. Sedangkan beberapa teman lainnya sedang menyiapkan tenda dan logistik mereka untuk makan malam dan api unggun. Setelah matahari gelap, mereka mulai menyantap makan malamnya. Dilanjutkan dengan bermain gitar dan bernyanyi bersama. Sambil minum minuman, namun Amel malah menyendiri, agak menjauh dari rombongan tersebut. Tak lama kemudian, Amel dihampiri oleh Haji. Lu kenapa Mel? Malah menyendiri gini? Gak ikut minum sama anak-anak? Enggak ah, lagi males minum. Lagian bahaya juga kalau semua pada mabuk. Ntar yang jagain kalian siapa? Kan gak mabuk semua, cuma beberapa aja kok. Enggak ah, bahaya kalau banyak yang minum. Perjalanan baliknya jauh, harus ada yang tetap fit. Iya sih, bener juga loh. Saat mereka berdua tengah asik mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan dari rombongan teman-temannya. Para wanita menjerit ketakutan, sedangkan teman mereka yang laki-laki mengejar salah satu dari mereka karena dia berlari ke pinggir pantai, seakan-akan ingin menuju ke arah tengah laut. Itu anak-anak kenapa ya? Aduh, kayaknya parah sih ini. Parah kenapa sih? Jangan bikin takut dong. Amel, kamu segera ke warung ibu itu. Bilang ada yang kesurupan. Hah? Serius loh? Udah, buruan. Seriusan ini. Aku bantuin anak-anak yang lain dulu. Haji segera berlari menuju teman-temannya yang berusaha mengejar Firly. Setelah berhasil menangkapnya, mereka terpaksa harus menyeret dengan paksa si Firly ini. Tak cukup 2 orang, bahkan mereka berenam pun masih kewalahan untuk menarik Firly. Ya, benar. Firly memang kerasukan. Setelah berhasil ditarik ke tempat api unggun mereka, masih saja Firly belum juga sadar, bahkan semakin kuat melawan. Piye iki, Cuk? Wes saya didongani wae iki bocah. Hah? Maksudnya gimana? Kita semua ini lagi mabok. Mana mungkin doanya diterima? Gak masalah, yang penting kita coba dulu, siapa tahu bisa. Ya udah oke. Teman-teman, ayo kita mulai doain Firly dengan cara kalian masing-masing ya. Akhirnya mereka berdoa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Namun, bukannya semakin membaik, Firly malah menertawakan mereka. Percuma apa yang kalian lakukan. Semua ini kalian semua pendosa. Semua kurang ajar. Anjing, cara kita nggak berhasil, gimana ini? Kita tahan sebisanya. Kita tunggu Amel datang bersama kuncen daerah ini. Bu, mohon maaf, tahu tempat orang pinter nggak? Tahu dek, emang ada apa ya? Itu bu, teman saya ada yang kerasukan. Ya udah, ayo saya antar mbak, pakai motor aja biar lebih cepet, jauh soalnya. Dengan sigap, Amel membawa motor dan memboncengkan ibu itu menuju tempat orang pintar yang dimaksud. Setelah 1 jam, Amel tiba bersama ibu penjual dan orang pintar itu, yang kebetulan ia adalah kuncen di tempat itu. Ci, gantian megangin Firly. Capek banget aku. Ya, yang lain juga gantian. Kita udah 1 jaman lebih megangin si Firly. Gila, tenaganya nggak habis-habis. Tak selang berapa lama, akhirnya Amel dan kuncen itu tiba di titik tersebut. Ci, gimana keadaan Firly? Masih sama Mel, belum mau hilang dia. Tenaganya nggak habis-habis, semua udah kolahan. Pak,
itu Pak, teman-teman saya mohon dibantu Pak. Kasihan mereka. Ya. Akhirnya kuncen itu menghampiri Firly dan teman-temannya. Dia langsung duduk bersila di depan Firly sambil merapalkan beberapa mantra. Panjenengan sinten? Aku penunggu bangkon niki. Nyuwun tulung. Bocah niki diculke mawon. Ora iso. Bocah iki kudu melu aku ning laut. Mboten. Bocah niki kedah urip. Mboten saged nderek panjenengan. Bocah iki tetep kudu melu karo aku. Bocah iki wis kurang ajar. Maksudnya kurang ajar pripun? Bocah iki wis mindah watu sing ning kono kae. Ini ternyata cuma masalah batu. Batu apa sih? Tadi waktu kami main bola, kami mindahin batu itu buat kami jadiin gawang. Aji pun menghampiri kuncen tersebut dan membicarakan sumber masalah yang terjadi. Maaf Mbah, tadi kata anak-anak memang benar. Tadi mereka memindahkan batu untuk dijadiin gawang main bola. Terus gimana ini Mbah solusinya? Yaudah, segera dikembalikan ke tempat semula. Oh iya Mbah. Adnan, segera kamu kembalikan batu itu sama anak-anak yang lain. Oke Ji. Adnan dan teman-teman yang lain segera bergegas mencari batu itu dan mengembalikannya. Sedangkan kuncen itu masih menanyakan beberapa hal kepada Firly. Hingga akhirnya badan si Firly terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Teman-teman kalian sudah selamat. Lain kali jangan kurang ajar kalau menjadi tamu itu. Yang lebih sopan. Semua tempat itu pasti punya aturannya masing-masing. Iya Mbah, maaf ya Mbah. Terima kasih Mbah atas bantuannya. Ya udah, sekarang bawa teman-teman kalian ke warung dan kasih dia minum. Yang lain, bongkar semua tenda kalian dan segera pulang dari tempat ini. Jangan lama-lama ya. Oh nggih Mbah. Setelah mendapatkan nasihat dari kuncen tersebut, Aji dan teman-temannya membagi tugas. Ada yang membongkar tenda dan ada juga yang membopong Firly ke tempat tersebut. Setelah semuanya siap dan Firly tersadar, mereka segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa, Amel juga mengucapkan terima kasih kepada ibu penjual tersebut. Ibu, terima kasih ya. Maaf ada kejadian seperti ini. Nggak apa-apa Mbak. Jadi Mbak sudah tahu kan tempat ini seperti apa, aman apa enggak? Tenang saja Mbak, hal seperti ini sudah terbiasa terjadi kok. Yang penting Mbak sama teman-teman bisa kembali selamat sampai rumah masing-masing. Oh iya Bu, terima kasih doa-doanya. Akhirnya Amel dan teman-temannya kembali menuju rumah masing-masing dan mereka pun selamat sampai tujuan. Semenjak kejadian itu, membuat Amel dan teman-temannya berubah menjadi anak-anak yang lebih sopan dan menghargai suatu tempat. Cerita pun selesai.